Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Adapun yang di dalamnya membahas tentang 4 pembahasan, yakni yang pertama, pengertian monitoring, evaluasi, serta pelaporan proyek. Yang kedua, jenis monitoring internal dan eksternal proyek. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan proyek. Dan yang keempat, langkah-langkah menyusun proyek. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, nama saya Muhammad Fadriansah, nomor NIM 060 1032 0009. Yang kedua, saya Himatul Azimah dengan NIM 06020320031. Dan yang ketiga, saya sendiri Marta Nur Afita dengan NIM 060403200085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Yang pertama, monitoring. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran atau awareness tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar di tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauhi dari itu. Monitoring adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring adalah rangkaian kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dengan durasi kegiatan rutin lebih pendek atau cepat daripada evaluasi, misalnya mingguan, bulanan, atau triwulan. Jadi dapat disimpulkan, monitoring adalah kegiatan penilaian pola kerja yang dilakukan dengan cara mengkaji maupun mengamati suatu kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua yakni pengertian dari evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian atau pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik baik peningkatan kualitas kinerja program. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan pada waktu yang cukup. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program melesat dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dibagi mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Adapun pengertian evaluasi menurut para pendapat ahli yaitu menurut staf Lebam, evaluasi adalah the process of delineating, obtaining, and providing useful information for checking decision alternative. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Sedangkan menurut Yunanda, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian, yakni bagian tidak dapat terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus tren dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Yang ketiga yakni pelaporan proyek. Laporan sendiri adalah alat komunikasi tertulis yang membuat hasil serta memberikan kesimpulan atau rekomendasi atas fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang telah diselidiki sebelumnya. Sedangkan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan dan kejadian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dan membawakan hasil dalam suatu jangka tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi, pelaporan proyek adalah sebuah laporan kegiatan yang dilakukan pada proyek yang mana laporan tersebut berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, materi kedua yakni jenis monitoring internal dan eksternal proyek. Monitoring internal adalah pengawasan kegiatan atau aktivitas dari dalam organisasi tersebut. Nah, sedangkan monitoring eksternal adalah pengawasan aktivitas yang berada di luar organisasi. Monitoring internal ialah monitoring yang dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Murdianto bahwa pada monitoring, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei, observasi, dokumentasi, wawancara, dan isian singkat atau angket terbuka. Sama halnya dengan monitor eksternal, teknik yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Hanya pun memiliki kesamaan alasan penggunaan teknik ini, yaitu lebih baik dalam memantau pelaksanaan pelatihan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Murdianto. Kelebihan dari metode observasi ini yaitu peneliti dapat mengamati secara langsung realitas yang terjadi sehingga dapat memperoleh informasi yang mendalam.
Selanjutnya yakni evaluasi pekerjaan proyek. Evaluasi merupakan penilaian mengenai bagaimana sebuah proyek dijalankan, apakah proses pengerjaan atau hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tidak, dan juga untuk melihat apa saja faktor yang akan dihadapi, baik yang menjadi penghambat ataupun pendukung proyek tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Evaluasi juga dapat didefinisikan sebagai penilaian secara berkala terhadap efisiensi, dampak, relevansi, dan prestasi proyek dalam konteks tujuan yang sudah disepakati. Yang pertama yakni manfaat. Manfaat dari evaluasi proyek ada 3 jika dilihat dari sifatnya, yaitu yang pertama manfaat langsung. Manfaat langsung yaitu manfaat yang muncul sebagai akibat langsung adanya sebuah proyek. Contohnya seperti kenaikan produksi padi karena adanya proyek irigasi. Yang kedua yakni manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung yakni manfaat yang muncul akibat dari proyek yang sedang dijalankan terhadap proyek yang lainnya. Contohnya seperti proyek pembangkit tenaga listrik akan mendorong industri lain yang memanfaatkan tenaga listrik tersebut. Yang ketiga yakni proyek tak berwujud, yakni manfaat yang didapat dari suatu proyek yang sukar diukur dengan uang. Contohnya seperti manfaat dalam bentuk perbaikan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan nasional. Yang kedua yakni biaya. Yang pertama ada biaya langsung dan juga ada biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Biaya langsung dapat dibagi atau dikelompokkan lagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama biaya material, yang kedua biaya upah, dan yang ketiga biaya peralatan. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek, seperti biaya yang ditanggung akibat suatu kesalahan. Yang ketiga yakni keputusan. Yang pertama menolak atau menerima, yang kedua mengambil satu atau beberapa, yang ketiga membuat skala prioritas. Yang terakhir yaitu tahapan evaluasi proyek. Yang pertama ada tahap identifikasi, yang kedua ada tahap formulasi, yang ketiga tahap analisis, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap operasi, dan yang terakhir tahap evaluasi hasil. Evaluasi pada umumnya menyangkut perbandingan-perbandingan yang memerlukan informasi dari luar proyek tentang waktu, kawasan, atau populasi. Evaluasi bertujuan untuk pertama, menilai sejauh mana dampak proyek yang telah ditargetkan tercapai, dan yang kedua, membandingkan efektivitas biaya yang digunakan dalam proyek dengan menggunakan alternatif-alternatif yang mungkin. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun proyek. Yang pertama, laporan adalah kumpulan informasi yang objektif dan dapat dilacak tentang setiap kegiatan dan pencapaian hasil pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu selama pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, pengawasan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi, memulai tindakan, mengkoordinasikan proyek, menyarankan langkah-langkah dan tindakan, dan merekam kegiatan. Saat menyiapkan laporan proyek, kontraktor harus bertanggung jawab dan disetujui oleh Dewan Pengawas, di mana hasil laporan proyek akan dilaporkan kepada klien proyek. Prosedur untuk membuat laporan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan harian proyek. Selama pelaksanaan proyek, jurnal harian akan dibuat untuk mencatat pelaksanaan semua rencana dan kegiatan dan akan digunakan sebagai sumber laporan harian. Laporan harian ini antara lain memuat informasi harian tentang semua peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, perbandingan pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja, serta isu yang ada. Yang kedua ada laporan mingguan proyek. Dengan membandingkan pencapaian dokumen kontrak, jadwal kerja dan penyimpangan hasil minggu lalu, kemajuan pekerjaan aktual atau volume dan berat dengan posisi gaji per minggu. Laporan mingguan untuk proyek ini dalam bentuk tabel juga menampilkan pencapaian kemajuan fisik kumulatif terakhir. Selain itu, hasil analisis harus disertakan untuk mengidentifikasi masalah yang dilakukan, mengklasifikasikan masalah dan memasukkan orang, bahan, peralatan, metode kerja, dan upaya pemecahan masalah dalam bentuk tindakan nyata.
Dan yang ketiga ada laporan bulanan. Laporan bulanan biasanya merupakan ringkasan laporan mingguan yang berisi hasil kemajuan pekerjaan setiap bulannya. Pembuatan laporan bulanan ini juga sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan keakuratan laporan mingguan yang telah dihasilkan sebelumnya. Laporan bulanan pada umumnya merupakan ringkasan informasi tentang kemajuan teknis, keuangan, dan administrasi pelaksanaan pekerjaan setiap bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.